Shalom, puji nama Tuhan. Senang jumpa lagi dengan saudara melalui kesempatan yang indah di dalam kita membahas mengenai satu topik yang cukup menarik, saudara. Kalau kita berbicara tentang kehebatan atau orang hebat, tentunya orang yang hebat dapat dipastikan bahwa hidupnya akan berhasil atau sukses, atau orang hebat dia bisa mencapai apa yang diharapkan atau diinginkan di dalam kehidupannya. Tetapi kali ini saudara, mari kita melihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan mengenai satu kisah seorang yang hebat, tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa di dalam kehebatannya ternyata dia tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan. Oleh itu mari kita melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Sesungguhnya kita akan membahas keseluruhan pasal karena kitab Yunus itu hanya 4 pasal. Mari kita membaca saudara, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yakob dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini kita akan membicarakan mengenai Yunus. Di mana letak kehebatan Yunus, saudara? Yang pertama, kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang pertama ayat 1 dan pasal yang kedua ayat yang pertama, di situ disebutkan 2 kali kalimat yang sama. Dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Lalu ayat yang ketiga juga disebutkan saudara dengan kalimat yang hampir sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Dan itu terus diulang di dalam pasal yang lain. Artinya apa saudara? Bahwa Yunus sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang abdi Tuhan, dia memiliki berita yang bersumber langsung dari Tuhan. Karena Tuhan datang kepada Yunus untuk menyampaikan maksud dan isi hatinya. Artinya saudara, Yunus berjumpa dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak terbatas, berkenan datang kepada Yunus bin Amittai dan menyampaikan isi hatinya kepada Yunus, sehingga apa yang disampaikan Allah kepada Yunus, Yunus sampaikan kepada umat Tuhan. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara dikasih Tuhan? Andai kata saudara, kalau saya analogikan, misalnya Presiden RI, Presiden Jokowi datang kepada saudara. Wah, betapa hebohnya tentu orang-orang di lingkungan saudara. Itu baru presiden. Ini Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai. Oleh sebab itu, berita yang disampaikan oleh Yunus bukan berita sembarangan, tapi berita yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, karena Tuhan sendiri yang menjumpai Yunus. Itu kehebatan Yunus yang pertama. Yang kedua, saudara, kehebatan Yunus yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang kedua, di situ dikatakan saudara bahwa Yunus dia dibuang ke laut. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu Yunus dimakan oleh ikan. Kita biasa makan ikan, tapi sekali ini ikan makan orang, saudara. Dan tentunya ikan ini bukan ikan biasa, ikan yang sangat besar,
seperti ikan paus. Dan di sini kita bisa melihat kehebatan Yunus yang kedua, karena diceritakan bahwa Yunus ada di perut ikan itu selama 3 hari. Dan apa yang terjadi? Ikan memuntahkan Yunus dan Yunus tetap hidup. Ini membuktikan bahwa Yunus mengalami peristiwa yang amat sangat luar biasa dahsyat. Dengan kata lain, Yunus mengalami mujizat Tuhan. Belum ada orang 3 hari ada di perut ikan bisa hidup, saudara. Tetapi Yunus karena campur tangan Tuhan sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan tokoh yang lain dalam Alkitab, misalnya Yohanes Pembaptis, apa kurang hebatnya Yohanes Pembaptis, saudara? Dia orang yang membuka jalan bagi kedatangan Kristus, dan banyak orang bertobat ketika dia memberitakan firman Tuhan di padang gurun. Tetapi kita tidak pernah menemukan bahwa Yohanes mengalami peristiwa mujizat Tuhan. Itu membuktikan bahwa Yunus seorang pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan izinkan dia mengalami mujizat Tuhan. Dan tidak banyak hamba Tuhan yang pelayanannya mengalami mujizat Tuhan. Di sini kita menemukan kehebatan Yunus yang kedua, yaitu bagaimana Yunus dia di dalam pelayanannya dia mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara, kehebatan Yunus yang ketiga, kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, dikatakan ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampailah kepadanya seruan yang kufirman kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, dan seterusnya. Saudara, Niniwe itu kota besar. Dikatakan memerlukan waktu 3 hari untuk kita bisa menjelajah seluruh kota Niniwe. Tetapi Yunus dikatakan hanya perlu 1 hari. Dia berkhotbah dan dia menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan, dan seluruh orang Niniwe bertobat. Luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berkhotbah sehingga orang yang tidak percaya bertobat, saudara. Saudara, kita bandingkan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, khususnya peristiwa Nuh. Nuh berkhotbah 120 tahun. Dia terus berseru-seru kepada orang-orang supaya orang-orang bertobat. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang bertobat. Melainkan dia hanya bisa meyakinkan menantunya, anaknya, istrinya, dan juga beberapa binatang yang naik ke bahteranya, sehingga Nuh tidak berhasil meyakini orang-orang pada waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, Yunus 1 hari dia berkhotbah kepada kota Niniwe, dan orang Niniwe bertobat. Itu artinya dia seorang hamba Tuhan yang hebat, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, menarik sekali. Dari kehebatan Yunus yang dia miliki, seharusnya saudara, apa yang dia lakukan itu bisa berhasil dengan mudah. Tetapi fakta menjelaskan lain. Faktanya berbeda, saudara. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan yang tadi saya bacakan di dalam pasal yang pertama, bahwa Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dia apa? Dikatakan, melainkan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dia malah pergi ke Tarsis. Tuhan perintahkan ke utara, dia pergi. Bukan ke utara, tetapi dia pergi ke selatan, saudara. Ini membuktikan bahwa Yunus di dalam kehebatannya, dia tidak taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak di antara kita seringkali
merasa kita melakukan kehidupan kita sudah ada di dalam kehendak Tuhan, ternyata apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kuncinya saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita untuk kita bisa memasuki hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ada terobosan, ada hal-hal yang luar biasa asal kita taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yunus gagal karena dia tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Yunus gagal yang kedua oleh karena kita tahu bahwa Yunus sebagai seorang Ibrani, seorang Yahudi, dan Niniwe adalah orang yang bukan berlatar belakang Yahudi, Ibrani, maka Yunus dia tidak suka untuk diutus ke orang Niniwe, karena orang Niniwe itu orang kafir. Dia malah pergi meninggalkan apa yang Tuhan inginkan untuk dia pergi. Dia malah pergi ke Tarsis. Kuncinya saudara, bahwa Yunus dia memiliki sikap eksklusifisme. Artinya bahwa dia hanya mencintai, mengasihi bangsanya saja. Dan ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai 20, perintah Tuhan jelas kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku, tidak terkecuali apapun ya, di mata Tuhan semua bangsa itu sama berharganya. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Tuhan jangan memilih-milih, jangan bersikap eksklusifisme. Kita harus bersikap inklusif, terbuka. Kemana Tuhan pimpin, kemana Tuhan bawa kita, ke tempat atau ke bangsa atau ke suku manapun, kita harus melakukan, kita harus merangkul, karena kita tidak bersikap eksklusifisme. Kita harus bersikap inklusifisme. Artinya kita tidak melihat dari suku, bangsa apapun. Toh nanti di surga kita tidak ditanya dari suku mana, dari bangsa mana. Yang Tuhan tahu bahwa kita sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Itu saudara yang kedua. Yang ketiga, kegagalan Yunus yang ketiga, kalau kita membaca kisah ini sangat menarik sekali, bahwa Tuhan mengasihi orang Niniwe, tetapi Yunus dia malah senang kalau Niniwe itu dihukum. Sehingga di ayat yang ketiga dari pasal yang 4 dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Kenapa kalimat ini keluar? Karena Yunus berharap bahwa Tuhan menghukum Niniwe. Tetapi pada kenyataannya justru orang Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, di sini kita lihat jelas bahwa Yunus tidak punya belas kasihan. Saudara, itu kunci di dalam kita melayani. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam pelayanan kita, kuncinya kita harus punya belas kasihan. Seperti Yesus memiliki belas kasihan kepada banyak orang, demikian seharusnya setiap kita yang mau melayani Tuhan harus memiliki belas kasihan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita bahas mengenai kehidupan Yunus, di mana Yunus dia seorang pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang hebat, tetapi pada kenyataannya dia mengalami kegagalan oleh karena ketiga hal, yaitu dia tidak taat, dia bersikap eksklusifisme, dan dia tidak punya belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh dimampukan
oleh Tuhan agar kita menjadi pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu untuk kita berbelas kasihan. Dan tidak hanya itu, saudara, Tuhan juga ingin supaya kita hidup di dalam ketaatan. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan mau supaya kita benar-benar bersikap inklusivisme, artinya terbuka bagi semua orang. Jangan memilih-milih. Jangan kita hanya mengasihi suku tertentu, bangsa tertentu. Oleh sebab itu, saudara, belajar dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, agar di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, di dalam potensi yang kita miliki, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Sekali lagi, sebagai satu kesimpulan, saudara, bahwa Tuhan menghendaki untuk kita taat di dalam pelayanannya. Yang kedua, tidak hanya taat, tetapi juga Tuhan menghendaki supaya kita memiliki kasih kepada semua bangsa. Kita jangan pilih-pilih di dalam melayani Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan, dan kita rangkul mereka. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Dengan ketiga hal itulah, maka Tuhan akan memberkati kita di dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa, saudara dikasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada kesempatan kali ini kami belajar dari kehidupan Yunus. Yunus di dalam kehebatannya, ternyata dia tidak bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan untuk pergi ke Niniwe. Sampai pada akhirnya dia mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami benar-benar sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, hidup dengan mengasihi semua orang, karena semua orang berharga di mata Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan ingin supaya kami memiliki hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk itu Tuhan, terima kasih. Tuhan, mampukan kami semua. Tuhan, tolong kami sehingga kami benar-benar menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.